wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik ya, dimulai aja langsung. Ayo dimulai. Iya, Ustaz. Dari yang Suma ya? Iya, Sumakola ya. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Summa qala alaihi salatu wassalamu wa idas tungfirtum fangfiru. Yakni, idza istanfarakum waliyu amarakum li Ah, jihadi waliyu waliyu amarakum. amarokum. Urwa dibaca apa ini Urwa? Waliyu amrikum. Amrikum ya, dia mudhof ilaih. Waliul amr ya. Oh ya. Amrikum. Waliyu amrikum li jihadi fi sabilillahi. Lil. Oh, lil, ya. Lil jihadi fi sabilillahi. Fangfiru wujuban. Baik, terus. Wahi natidin yakunu al jihadu fardu ainin. Salah. Ulangi lagi. Oh, Yakunul jihadu. fardo, ya. Yakunul jihadu fardo ainin. Baik, terus. Ida istanfiru. Disambung. Ida, ya, salah Ustaz. Ida istanfiro. Idas gitu, idas. Ida istanfiro anasu lil jihadi. Idastunfiro. Apa? Idastunfiro. Oh, tun. Oh ya. Ida istanfiro anasu lil jihadi. Ya. Wajaba alaihim ayyang firu wa alla yatakhallafa ahadun ila man azarahullah likauli Allahi ta'ala. Sambung maksudnya adilin likaulillahi. Oh ya. Likaulillahi ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alimau wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. As-suratu Taubah. Surat Suratut Taubati al-ayah 8 itu sama ini ya. Wasalasuna tisawasalasun. Wahada ahadul muwadi'i allati yaku. Wahada ahadul muwadi'i. Apa? Muwadi'i. Iya Ustaz. Ini mawadi, mafa'il. Oh, Iya. Jadi apa Ustaz? Mawadi ya? Nah, mawadi ini mafa'il ya, wazan sigo mutal jumu ya. Iya Ustaz. Mawadi'il lati yakunu fiha al jihadu fardu ainin. Baik, diartikan dulu Urwa ya. Ya, Ustaz. Ustaz, ya, kalau saya belum Kenapa? ini. Kenapa? Halo. Ustadz, kalau artiannya belum keseluruhan. Ya, semampunya nanti kita minta yang lainnya juga ikut bantu mengartikan ya. Di sini ada 8 peserta ya. Saya ini ada Mirawati ini hadir. Sebentar. Assalamualaikum Mirawati. Afsan baru hadir. Iya, nih tadi kami pikir kamu nggak hadir, makanya dibadalin sama
Bu Adelin ya. Ustaz. Ini karena kamu sudah hadir, jadi kamu yang mengartikan tetap ya. Ustaz. Iya. Dan kalau sudah hadir, misalnya terlambat ya, kalau kalian datangnya terlambat terus hadir, kalian beritahu ya, jadi supaya saya tahu juga. Langsung Ustaz artinya? Iya, boleh langsung artinya. Atau kamu baca ulang lagi? Iya, baca aja Ustaz, diulang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya, diulang. Mira biar lancar lisannya ya. Ustaz. Waniyatu ainiyatus solihatu lil jihadi fi sabilillahi wa dzalika Iya, terus? wa dzalika bunyal insana bil jihadi. Ulangi nggak jelas suaranya. Kurang jelas suaranya. Suaranya nggak stabil, putus-putus. Ulangi lagi. Waniyatu ainiyatus solihatu lil jihadi fi sabilillahi wa dzalika bi an yanwiyan insana bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya summa qala alaihi salatu wassalam. Iya. Benar. Wadzalika bi an yanwiyal insana insan. Ustaz, suaranya nggak ada Ustaz. Suara saya kurang jelas. Iya, kecil banget. Oh, kecil ya. Bentar. Ini sudah kecil segini? Sudah lumayan jelas. Ya, jadi bi'an yanwiyal insanu ya. Ini siapa? Ukti Mira dibaca insanu ya sebagai fa'il dari an yanwiya. Oh, nah Ustaz. Hah? Lanjut Ustaz. Ulang. Ya, lanjutkan. Summa qala. Summa qala alaihi salatu wassalamu wa idza istun. Disambung bacanya wa idzas tunfirtum. Oh, nah. Karena hamzanya kan wasal ya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Iya, fanfiru panjang ya. Fanfiru yani Ya. fanfar kum waliyu amrun Farakum idzasfanfarakum yani idza fi'il madi ya, idzas. Oh, nah. Yani idza istanfara Ya, teruskan apa? waliyu amrun lil jihadi fi sabilillahi. Amrikum ya, waliyu amrikum. Itu waliyu amrikum ya. Nampak. Waliyu amrikum lil jihadi fi sabilillahi. Iya, terus? Fanfiru wujuban. Wa hina idzin yakunu. Sebentar, ini fanfiru filapin. Sebentar, saya mau tanya. Ini fanfiru, ini fil apa ini? Fiil Amar, Ustaz. Hah? Fil amr, tayyib, santai. Ya, teruskan. Fanfiru wujuban. Ya, teruskan. wahina idzin yakunu Iya. jihadu fardu ainin. Iya, yakunul jihadu disambung ya bacanya. Iya, Yakunu terus? fardu ainin. Idza Iya. Terus? idza stunfirun Idza stunfira. idza stunfirun
Apa ulangi lagi? Idastun nasi nasu nasa Nasu, nasa. nasu sebagai ini sebagai apa dulu Sebagai maf'ul bih. kedudukannya? Tidak. Itu ada ustun firo. Ustun firo kan fiil madi majhul ya. Maka dia butuh naibul fa'il. Siapa yang diminta pergi? An-nasu, manusia ya. Berarti gimana nih kalau sebagai naibul fa'il? Idastun firon nasu lil jihadi. Gitu ya. Ayo teruskan. Idza stughfirun nasu lil jihadi wajib Ya. alaihim an An yan firu. Ya, an teruskan. yanfiru wa alla yakun ahadun illa man adarahu Allahu Ya. biqaulillahi Liqaulillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا Ya. يعذبكم عذابا أليما وينذركم ولا تضره شيئا وهذا أحد المواضع التي يكون فيها جهاد فرض عين Fardo ainin. فرض عين Ini fardo dibaca fardo sebagai apa ini kedudukannya? sebagai fi'il Fiil dari mana? dari Jadi kalau nggak ada fiil, jangan sebutkan fa'il ya. Ingat-ingat, adanya fa'il itu karena adanya fiil ya. Berarti apa ini? Kan dia mansub nih, fardo ainin, mansub dia ya. Sebagai apa ini? Yakunu fihal jihadu fardo ainin ya. Fardo dibaca mansub sebagai apa ini? Ukhti Mira? ulumnya Maf'ul bi. Maf'ul bi juga adanya maf'ul bi karena adanya fiil. Kecuali nanti dikecualikan ya. Kecuali mungkin ada isim fa'il ya nanti. Berarti fiilnya tidak ada fiilnya. Nggak ada fiilnya kan? bukan dari kata yakun Karena yakunu berarti dia bukan maf'ul binya. Tapi apa? Khobar kana. Ya. Paham, Ukhti Mira? Ya, jadi kalau kana yakunu, ini para ulama menyebutkan dia khobarnya. Ya, khobar kana atau khobar yakunu. Bukan maf'ul yakunu ya. Walaupun dia fi'il ya. Yakunu ini fi'il memang. Tapi ketika para ulama memberikan definisi istilah, maka dia istilahnya adalah khobar dari kana yakunu ini ya. Ini diartikan dulu, Ukhti Mira. dan niat tersebut yaitu niat yang baik untuk berjihad di jalan Allah. Bahwasanya seseorang dengan niatnya untuk berjihad di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi. Agar apa? Kalimat Allah menjadi Ya, tinggi. jadi tinggi ya. Meninggikan kalimat Allah ya. Terus Rasulullah salawat dan salam kepadanya. salam. Terus Jika kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. berangkatlah.
Itu bukan berperang, ya berangkat ya. Maksudnya kalau idastun firtum, jika kalian diminta berangkat, fanfiru, pergilah, berangkatlah. Iya, maksudnya sambil sama apa untuk jihad ya maksudnya ya, tapi kita artikan secara harfiah aja supaya enggak bingung. Terus diteruskan? Itu jika pimpinan suatu pemerintah memerintahkan kalian untuk berjihad di jalan Allah, maka berperang atau berangkat Ustaz? Berangkat. Ya, sama dia, berperanglah atau berangkatlah gitu ya. Maka Berangkat. berperang keadaan ini wajib dilaksanakan. Maka berangkatlah wujuban dalam keadaan wajib ya. Maksudnya perintah tersebut wajib ditaati. Jadi kalau pemerintah kalian menyuruh kalian berangkat untuk jihad fisabilillah, maka fanfiru, berangkatlah. Berangkatlah wujuban dalam keadaan wajib, dalam artian nggak boleh diselisihi perintahnya walil amr ya. Terus Dalam hal ini jihad menjadi suatu kewajiban. ketika itu wahina idin, ketika itu ya, atau ketika ini ya, ketika itu maka jihad menjadi wajib ain. Nah, di sini kita sedang membahas jadi dalam beberapa paragraf berikut ini ya. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kapan jihad menjadi fardu ain ya bagi seorang, wajib dia. Nah, tempat yang pertama atau keadaan yang pertama yaitu ketika pemerintah menyuruh kalian untuk berangkat jihad. Maka berangkatlah dalam keadaan ya, berangkatlah ini sebagai bentuk kewajiban. Maka jadilah jihad ketika ini ya, ketika keadaan seperti ini dia menjadi fardhu ainin ya. Terus idastun firanasu, jika orang berperang untuk berjihad, jika manusia disuruh berangkat untuk berjihad, itu ya rakyat ya, manusia ya, orang-orang. Jika manusia disuruh berperang untuk berjihad, maka wajib untuk berperang. Ya. Wajib atas mereka untuk yanfiru, untuk berangkat. Terus? Dan tak seorang pun boleh meninggalkan kecuali siapa yang Allah ampuni. Dan tidak boleh ada seorang pun yang yatakholaf. Yatakholaf itu absen ya, tidak hadir. Dan tidak boleh seorang pun tidak Suaranya hadir. jauh, Ustaz. Oh. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh yatakholaf, tidak boleh absen kecuali orang yang Allah berikan uzur. Karena memang dalam jihad ini ketika walaupun kamu diperintah oleh waliul amr, tapi ketika kamu punya uzur untuk tidak berangkat, ini dibolehkan untuk tidak berangkat. Mungkin seperti orang yang sudah tua, renta, ini juga menjadi uzur, boleh untuk tidak berangkat. Paham di sini, Ukhti Mira? Ya, terus? Ya, sampai kecuali orang yang Allah berikan uzur kepadanya untuk tidak berangkat ya. Karena firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila diletakkan kepadamu, berangkatlah untuk perang pada jalan Allah. Kamu merasa tinggal di tempatmu, apakah kamu dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal hidup dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit ya. Terus 9, jika kamu tak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Iya, terus? Ini adalah salah satu situasi kan? Salah satu tempat, salah satu keadaan, salah satu posisi atau salah satu tempat ya. Ini adalah salah satu tempat di mana jihad menjadi fardhu ainin ya. Jadi nanti ada empat keadaan di mana jihad itu menjadi fardu ain ya. Adapun selebihnya nanti fardu kifayah.
Tahu kan ya arti perbedaan fardu ain dan fardu kifayah ya, Ukti Mira? Belum, Ustaz. Kalau fardu ain itu setiap orang terkenai beban kewajibannya. Ya, setiap orang masing-masing terkena beban kewajiban tersebut. Jadi nggak boleh satupun ada yang nggak melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya gini, ketika pemerintah menyuruh rakyatnya untuk berangkat perang, maka ini nggak ada seorang pun yang terbebas dari kewajiban tersebut. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, ketika sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, yang lainnya gugur kewajibannya. Boleh nggak melakukannya. Seperti sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah, ketika sudah ada yang menyolati si mayit, maka yang lainnya boleh nggak sholat. Karena dia fardu kifayah, sudah ada yang menegakkan kewajiban tersebut. Paham sampai sini? Ustaz, syukron. Nah, nanti kalau mungkin kurang jelas bisa cari di Google ya atau gimana. Cuma kalau fardu kifayah, ketika sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lainnya, orang lain itu gugur kewajibannya. Dalam artian kalau dia nggak melakukan ya nggak apa-apa. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, ya harus setiap orang itu harus melakukannya. Seperti sholat 5 waktu. Setiap orang harus melakukan sholat 5 waktu. Meskipun yang lainnya sudah melakukan, ya diri sendiri kalau belum melakukan harus tetap melakukan. Beda dengan tadi seperti sholat apa? Sholat jenazah. Kalau misalnya si Fulan atau si Ahmad telah melakukan sholat jenazah, maka ya saya ini gugur kewajiban saya untuk menyolati jenazah. Saya boleh sholat, boleh tidak. Nah, beda dengan tadi kalau misalnya jihad ya. Kalau jihad ini fardu ain ya, ketika dipanggil oleh pemerintah untuk berangkat. Saya nyampe sini. Oh ini ada soal lagi nih, bentar ya. Illa dalam ayat Allah ini ya, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Baik di sini. Tanfiru ini saya mau nanya sama, bentar ya. Saya tanya Ummu Khawla. Tanfiru Ummu Khawla. Nah, Ustaz. Nah, ini ada ayat illa tanfiru yu'adzibkum. Tanfiru ini irobnya apa ini? Ketemu nggak ayatnya? Nah, ketemu. Nafaro Iya. yang biru. Irobnya apa ini? Oh, irobnya. Uh-uh. Artinya jika kamu tidak berangkat untuk berperang, saya kamu menyiksa. Yang lainnya siap-siap ya, yang lainnya siap-siap. Ya, tanfiru. Mustasna, Ustaz? Yang lainnya berarti di sini bentar ya, Oh. Muhola sudah. Ibu ini mungkin Fi'il tahu? syarat, Ustaz. Fi'il syarat. Saya menjawab ini. Itu udah dari indan lah, Ustaz. Jadi illa. Itu majzum dengan adanya Tajzi, fi'il syarat. Nah. Jadi in dan la. Nah. Kan ya illa itu in dan la. Tanfiru ini majzum ya. Kemudian yu'adzibkum ini jawabnya. Paham Ummu Urwah? Ummu Urwah? Nah, Ustaz. Paham? Iya, Ustaz. Baik. Kemudian terusnya berikutnya ya, yang baca berikutnya. Siapa ini? Adirin, Ibu Adirin ya. Iya, Ustaz. Ayo dibaca Ibu Adirin. Ya. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala al-maudi'u asani. Qala Syari ya, Syekh Muhammad bin Shalih. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala. Al-maudi'u asani. Idza hasara baldatan. Disambung bisa nggak Ibu Adirin? Al-maudi asani gitu ya. Jadi biar agak fasih sedikit. Al-maudi usani. Ya. Idza hadara idza hasara baldatan al-adu. Ulangi sebentar. Hasoro ya, bukan haboro. Idza hasara baldatanil adu Ya. ay ja'al adu hatta
hatta wasola Ya. ila hatta ala nisa'i wasuyuhi. Tunggu sebentar. Kok Itu bacanya. Oh, ke bawah ya. Salah, lompat satu. aduh. Ya. Wasola ilal baladi wa hasoro balada. Ya, terus Sorol jihadu fardu ainin. Wa wajaba ala Kenapa kulli dibaca ahadin. fardu ainin? Sebentar, kenapa dibaca fardu ainin? Iya, dia khobar dari soro, Ustaz. Oh, ya, Santi. Baik, terus kan? Wa wajaba ala kulli ahadin ayyuqatilu hatta ala nisa'i Ulangin. ayyuqatila. Nah, ya terus. Kan ditulis sama dibaca. Ayyuqatila hatta ala nisa'i wasuyuhi. Alan nisa'i ini di tasdid ya. Oh ya, alan nisa'i wasuyuhil qadirina fi hadihil hali. Li'anna hada kitala difa'in. Li'anna hada kitala kenapa dibaca kitala? dia badal dari hada. Badal dari hada, enggak. Kalau habis hada, kemudian setelahnya isim ma'rifat yang ada alif lamnya, itu baru badal. Ini berarti kitala difa'in, bukan Ustaz? Kitala difa'in. Oh, salah berarti li'anna hada kitalu gitu. Iya, sebagai khobar dari anna ya. Kita. Ingat-ingat pokoknya kalau habis hada, kemudian ada alif lamnya, ya isim ada alif lamnya, itu baru badal ya. Ya, terus? Kitalu difa'in, benar nggak Ustaz difa'in? Iya, benar. Iya, kitalu difa'in. Terus? Kitalu difa'in wa farqun. Wa furiqa. Ya, wa farqun baina kitalid difa'i wa kitalid tolabi. Ini furiqa mungkin ini ya. Oh, furiqo. Furiqa baina kitalid difa'i wa kitalid tolabi. Furiqo, Ustaz. Iya, wa furiqa baina kitalid difa'i. Wa furiqo baina kitalid difa'i wa kitalid tolabi. Iya, terus? Fayajibu fi hadihil hali ayang firo annasu kulluhum lidifa'i an baladihim. Baik. Terus al-maudi'u salis. Idza hadara safu Iya. wal taqo as-saffani Wal taqas saffani. ya. Wal taqo saffani Di saful tasdid ya. Wal taqas saffani. wal taqo saffani saful kufari wa saful muslimina. Baik, kamu baca soful kufari wa soful muslimina. Sofu ini apa kedudukannya ini? Apa Mar? Dia mubtada dari awal. Mubtada. Yang lainnya mungkin ada yang menjawab? Atau dia badal? Badal. Mudhafun ilaih, Ustaz. Ya badal ya Ustaz, dari sofani ya. Sofu ini Bukan dia mudhafun ilaih, Ustaz. Memang kalau mudhof ini ya, mudhof ini dia nggak harus marfu ya. Jadi ini bisa masuk, bisa majrur, bisa marfu. Tapi di sini dia keduanya sebagai badal dari sofani. Iya, badal. Ya. Soful kufari, nah sofu ini satu sisi dia badal, tapi satu sisi juga dia sebagai mudhof, al kufari mudhofun ilaih. Terus? Ya. Soral jihadu jina izin fardu ainin. Ya, terus? Wala yajuzu li ahadin ayan sorifa kama qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qitumul ladzina kafaru zahfamu. Ulangin ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar Terus wa may yuwallihim yawma idzin duburuhu illa mutaharrifal duburahu liqitalin yauma aw idzin duburahu rohnya ya oh roh. ya, oh ya. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan illa fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Suratul Anfal al-ayah Khamsata asyara wa sita asyara. Oh, iya. Sampai situ aja Ustaz. Oh, diartikan dulu ya. Ya, kedudukan yang ketiga atau tempat yang ketiga. Kedua Yang dulu kedua. dong. Yang kedua Ustaz, kedudukan yang kedua. Iya, ini dibalik dulu halamannya. Oh, afwan. Ini Ya, kah? ya. Ya. Apabila musuh menahan, melarang gitu ya Ustaz? Hasoro itu mengepung. Oh, mengepung. Mengepung ya. Kalau makanya kita suka dulu waktu di Yaman itu 2013 tuh hisor ya, dihisor sama Syiah di Arafidho Iya. ya. Iya terus Oh, apabila musuh mengepung suatu negeri, Nah, yaitu maksudnya adalah musuh telah datang sampai tiba atau sampai suatu negeri dan mengepung negara tersebut. ya terus ya benar. Maka jihad menjadi fardu ain Iya terus dan wajib mencintai ya Ustaz. Wajib. wajib mencintai. Wajib lah. Iya. Itu ya Allah. Dan wajib bagi setiap orang Ya. untuk berjuang atau menyerang. Berperang. Kota itu berperang. Oh, berarti wajib bagi setiap orang untuk berperang sampai perempuan-perempuan atau syekh-syekh yang udah pada tua gitu ya. Iya, atau syekh yang masih mampu qadirin ya. Iya, atau orang-orang tua yang mampu dalam keadaan ini. Iya, terus? Karena ini adalah peperangan membela, benar nggak Ustaz? Iya, peperangan membela. Membela tuh membela diri, membela Tanah agama. air atau negeri. Di sini ya, membela itu membela. Maksudnya jadi diva itu perang karena membela, baik itu membela diri atau membela agama. Karena nanti kalau membela waton saja, kamu niatkan membela waton, membela negara saja, ini nggak masuk dalam kategori syahid ya. Nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi nanti ada ketika kamu berperang, misalnya negara kita Indonesia ini dikepung nih, kemudian kamu niatkan untuk perang karena membela negara Indonesia tok gitu, niat itu saja, maka itu nanti ketika engkau mati, engkau tidak masuk dalam kategori mati syahid, ya. Nah, tapi nanti dijelaskan, terus gimana kita kalau di Indonesia ini dikepung? Nah, kita niatkan membela agama Islam yang ada di negeri Indonesia ini. Berarti membela agama berarti ya? Ini membela gitu ya. Jadi peperangan, ya peperangan dalam keadaan membela, diva itu membela, mempertahankan. Iya. Di sini maksudnya mempertahankan agama ya, yang jelas ya. Ya, wafuriko dan berbeda antara peperangan dibedakan antara perang karena membela dan perang yang menuntut ya Ustaz. Ya, jadi gini, kalau perang diva, perang karena kita membela, itu membela harga diri kita atau membela agama kita. Ketika kita tadi nih seperti ini dikepung oleh musuh, ini kita namanya kital diva. Kital karena kita peperangannya karena membela agama yang yang kita sudah dikepung gitu ya. Nah, kalau kita tolab, kita pergi ke suatu tempat memerangi kaum di situ. Paham?
Bedakan ya, dibedakan Beda. antara kita difa wa kita tolab. Kalau kita difa, kita perang karena membela. Ya, membela harga diri kita, membela nyawa kita, membela agama kita yang kita sedang diancam oleh musuh. Kalau kita tolab, kita keluar berperang ke suatu negeri, memerangi suatu kaum. Itu namanya kita tolab. Nah, di sini keadaan yang kedua ini, jika negara sudah terkepung, maka wajib jihad itu menjadi fardu ainin, menjadi wajib ain. Ya. Ini sampai-sampai para wanita pun dan juga orang-orang yang sudah tua yang masih mampu, ini diwajibkan untuk berjihad, membela ataupun qital difa pada keadaan seperti ini. Ya, ini nah beda dengan kalau tolab, kalau engkau memerangi suatu kaum ke suatu negeri, kamu pergi ke suatu negeri memerangi kaum tersebut. Ini kalau wanita kan enggak ya, enggak wajib. Kemudian juga orang yang sudah tua juga enggak wajib, apalagi dia enggak mampu ya. Tapi kalau sudah dikepung, nah ini wanitanya saja menjadi wajib. Ya. Kemudian di sini untuk hal, kata al-hal, perhatikan al-hal ya. Fi hadhil hal ya. Nah, di sini kata hal ini seingat Ana, dulu Ana sempat bingung ya, apakah dia dihukumi mu'anas atau mudzakkar. Karena terkadang saya dapati dia dihukumi mu'anas, kadang dihukumi mudzakkar. Ternyata dia itu boleh mudzakkar, boleh mu'anas. Paham? Nah, Ya. makanya itunya isim isyarahnya hadhihi ya Ustaz ya. Nah, makanya di sini saya isyarahnya hadhihi. Iya. Boleh dia- mu'anas, boleh mudzakkar. Ya, singkat Ana itu dua. Dulu Ana sempat bingung ini kok hal ini dibaca mudzakkar, satu sisi dibaca mu'anas para ulama. Ternyata dia boleh dibaca mudzakkar dan mu'anas. Teruskan fayajibu fi Ya. hadhil hal. Dan keadaan ini wajib. Maka wajib. Maka wajib dalam keadaan ini manusia seluruhnya ikut serta gitu ya Ustaz. Ya, berperang, berangkat ya. Berangkat Iya, untuk membela negaranya atau untuk membela negara mereka. Iya, dari negara mereka, iya. Negeri mereka ya. Terus. Iya. Terus kedudukan yang ketiga, apabila ada suatu barisan telah hadir, yaitu barisan Iya, ya Ustaz. Benar kan ya barisan? Ya benar. Barisan telah hadir, maksudnya iltaqos sofani. Dua barisan bertemu gitu. Barisan bertemu, yaitu barisan kufar. Yaitu barisan kufar dan barisan kaum muslimin. Maka jihad pada waktu itu menjadi fardu ain. Nah, jadi kalau sudah ketemu nih, kita sudah hadapan-hadapan kaum muslim dan kaum kafir, ini menjadi wajib ain, nggak boleh kabur ya, nggak boleh kabur. Teruskan. Dan tidak boleh satu orang pun meninggalkan maksudnya barisan tersebut gitu ya Ustaz? Ya, yang sorib itu berpaling, pergi meninggalkan barisan tersebut, maksudnya kabur ya. Seperti firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Kabur ya. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Nah, ini kalau ngartikannya supaya nggak bingung gini, maka barang siapa yang berpaling ketika itu ya, yang kabur ketika itu, dia ba'a bi ghadabi minallah, dia akan datang ataupun kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Dan tempat kembalinya neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat ya, kecuali orang yang mutaharifan, orang yang ingin pergi karena siasat, ataupun orang yang mutahayyizan, orang yang ingin dia itu menggabungkan diri ke pasukan yang lainnya. Paham sampai sini? Ayat ini kamu paham nggak ini? Iya. Ya, nggak boleh lari dari perang. Iya, nggak boleh kabur kecuali dua ya tadi ya. Mutaharifan atau mutahayyizan. Mutaharifan itu dia berbelok karena siasat ya, mungkin karena ingin memancing musuh biar masuk ke sarang kita, atau mutahayyizan, dia ingin bergabung kepada kelompok yang lainnya. Karena kelompok yang lain mungkin keteter atau yang semisalnya ya.
Nah, kalau orang yang berpaling bukan karena dua hal ini, dia akan ba'a bi ghadabin, dia akan kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempat kembalinya jahanam. Baik, dari sini ya. Kemudian siapa lagi berikutnya? Yang ketiga, Urwah. Urwah, tafadholi Urwah. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Al-mawdi'ur rabi'u idza ihtija ilal insani bi an yakuna sila bi an bi an yakuna silahu la ya'rifuhu illa fardun minal afradi wa kana an-nasu yahtajuna ila Urwah sebentar. Itu dari atasnya waqad ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu belum di atasnya itu. Di atas al-mawdi'ur rabi waqad ja'alan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Oh, dari situ Ustaz. Tadi siapa? Ibu Adilin kan cuma sampai ayatnya saja ya. Ayo dibaca waqad ja'ala. Coba Ustaz nanti dibantu Ustaz karena saya tidak kerjakan yang ini. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tawalliya yaumaz zahfi minas sab'il mubiqati. Ya, terus al-mawdi'ur Al-mawdi'ur rabi'u idza ihtija ilal insani bi an yakuna silahu la ya'rifuhu illa fardun minal afradi wa kana an-nasu yahtajuna ila hadha ar-rajuli listi'mali hadha as-silahil jadidi masalan fa innahu yuta'ayyanu alaihi ay yujahida wa in lam yastan fa innahu yata'ayyanu. Oh, bukan majhul Ustaz. Enggak, iya ta'ayun itu yata'ayyanu itu kayaknya lazim ya. Terus yata'ayyanu alaihi an yujahida wa in lam yastanfirhul imamu wa dzalika li'annahu muhtajun ilaihi. Ya, Fa teruskan. fi hadhil mawatinil arba'ati yakunul jihadu fardhu ainin wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu fardha kifayatin. Qala ahlul ilmi wa yajibu 'alal muslimina an yakuna minhum jihadun fil 'ami marratan wahidatan yujahidu a'da Allahi litakuna kalimatallahi hiyal ulya la li ajali ayyudafi'u anil watani min haitsu innahu watanun li'anna ad-difa'a anil watani min haitsu huwa watanun yakunu minal mu'mini wal kafiri hatta al-kuffaru yudafi'una an awtanihim lakinnal muslimu yudafi'u an dinillahi fayudafi'u an watanihi la li'annahu watanuhu masalan walakin li'annahu baladun islamiyun fayudafi'u anhu himayatan lil islami alladhi halla fi hadhil baladi. Baik, diartikan dulu. Diartikan dulu. Ya, umumnya diartikan waqad ja'alan nabiyyu dan sungguh Nabi telah menjadikan. Tidak kedengaran Ustaz suaranya. Dan sungguh Nabi telah menjadikan. Kedengaran sekarang? Iya, Ustaz. Dan sungguh Nabi telah menjadikan at-tawaliya yaumaz zahfi, itu tawali. Nabi telah menjadikan kabur ya ketika hari telah bertemu dengan softnya orang-orang kufar. Ini termasuk dari 7 perkara yang mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Jadi 7 perkara yang membinasakan adalah pertama isyraku billah ya. Nah, ini yang ketujuh ini apa? Yang ketujuh ya, maksudnya 1 dari 7 tersebut adalah kabur ketika hari zahf, hari ketika pasukan
kufar menyerang kaum muslimin ya. Ketika sudah bertemu ya pasukan. Paham Umurwah? Nah, Ustadz, masalahnya itu saya tidak artikan. Iya. Ya, nomor teruskan punya kamu. Kemudian untuk kondisi keempat, tatkala dibutuhkan kepada seorang insan karena senjata yang akan dipakai dalam peperangan tidak ada orang dari orang tersebut yang mengetahui penggunaannya, sementara manusia butuh kepada lelaki ini untuk menggunakan senjata baru ini misalnya Iya, terus berjihad, maka sesungguhnya maka sesungguhnya ini Ustadz, saya artikan majhul masalahnya. ya ta'ayya. Kamu artikan gimana coba? Berjihad maka sesungguhnya jihad itu ditentukan dengan senjata ini. Enggak. Orang tersebut ya ta'ayyanu alaihi. Orang tersebut alaihi atas dia, orang tadi rojul tadi ya ta'ayyanu, menjadi tertayin. Menjadi apa ya? Jelas gitu loh. Ta'yin itu tertayin, menjadi tertunjuk gitu loh, menjadi ya gampangnya menjadi wajib lah bagi dia, atas dia untuk jihad, meskipun imam atau waliul amr tidak menyuruhnya, lam yastanfirhu, tidak menyuruhnya berangkat. Paham? Nah Ustadz, yang ini saja perbedaan di majhulnya saja Ustadz. Ya, ini maklum misalnya ya, wadzalika, yang demikian itu. Yang demikian itu karena butuh kepada orang tersebut. Karena sungguhnya dia muhtajun, dibutuhkan, ya, dia dibutuhkan. Ya. Jadi ya, tempat yang keempat ini, misalnya ada seorang insan, taruhlah di sini kita ada 10 orang, ada Ahmad, ada saya, ada Abdullah, ada mungkin Joko, atau ada Abdillah, ada Abdurrahman. Nah, dari sekian banyak orang ini ternyata cuma ada satu orang yang mengetahui senjata baru, ya, yang bisa menggunakan senjata baru tersebut. Taruhlah saya yang cuma saya toh yang bisa mengetahui penggunaan senjata baru tersebut. Yang lainnya enggak. Nah, maka ketika itu ya ta'ayyanu alayya, menjadi wajiblah atas saya untuk saya berjihad meskipun pemerintah tidak menyuruh saya berangkat. Kenapa? Karena saya dibutuhkan untuk menggunakan senjata baru tersebut. Pahamnya di sini ya Umurwah ya, insyaallah yang keempat ini ya. Ya Ustadz, paham. Baik. Terus diteruskan. Kemudian ahlu ilmi berkata, wajib atas kaum muslimin agar ada di antara mereka berjihad di dalam Fafi hadil mawatin belum diartikan itu. Oh, nah Ustaz. dalam kondisi empat ini, dalam kondisi empat itu jihad menjadi fardu ain, dan kondisi selain yang keempat itu menjadi fardu kifayah. Jadi keempat yang disebutkan tadi itu, ya, itu hukumnya fardu ain ya. Setiap orang itu wajib ya. Setiap orang. Kalau fardu ain berarti setiap orang terkena kewajiban. Ada yang ya, adapun yang selain yang keempat keadaan di atas, maka hukumnya fardu kifayah. Ya, teruskan. Ahlu ilmi berkata wajib atas kaum muslimin agar ada di antara mereka berjihad dalam setahun sekali. Dia berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi. Bukan karena mereka membela negara atau tanah air. Iya, jadi nah di sini yang tadi saya bilang tadi itu. Jadi kalau cuma sekedar membela negara toh, murni membela negara ya, niat kamu cuma membela negara toh, tidak diembel-embeli atau tidak didasar dengan niat membela agama yang ada di negeri tersebut. Ini nggak benar, nanti kalau kamu mati syahid ini jadi kalau kamu mati dalam perang tersebut kamu bukan mati syahid ya. Kenapa? Karena orang kufar juga sama, orang kafir juga membela negaranya. Jadi jangan sampai kita orang muslim sama seperti orang kufar, cuma perang karena membela negara, waton ya. Makanya apa ya? Suka kita dengar itu kan hubul waton itu ya, nyanyian orang sebelah kita itu. Ini tidak didoktrin, kurang pendoktrinan mereka sebenarnya. Harusnya itu membela agama yang ada di negara kita ini. Jadi la li ajli, bukan karena membela negara saja. Dari sisi itu cuma negara tok gitu loh. Terus kan li anna difa'a,
Karena pembelahan terhadap negara ini dari siapa saja, termasuk orang mukmin dan orang kafir. Bahkan orang-orang kafir mereka akan mempertahankan negara-negara mereka. Akan Ya, itu tetapi ya. seorang muslim itu akan membela agama Allah. Tunggu sebentar nih, nggak kelihatan. Habis ini. Nah. Lakinna, Ibu Adelin bisa dipindahkan sebentar. Lakinnal muslima, akan tapi orang muslim Akan membela, tetapi orang muslim membela agama Allah ya, serta akan membela negaranya. iya, maka mereka membela negaranya. Dan ingat ya, seperti kita mungkin di negara Indonesia ini kan negara kaum muslimin ya. Ketika kita dikepung, misalnya dikepung, ini kita niatkan dulu yang pertama yang membela agama Islam yang ada di negara kita ini. Ya. Terus, la li'annahu, Bukan hanya tanah airnya saja, akan tetapi mereka dia, kacau. akan tapi memang negara tersebut baladu islami, karena memang negara tersebut negara Islam. Maka dia membela negara tersebut himayatan, karena memang menjaga Islam alladzi yang halla fi hadhil balad, yang agama Islam tersebut ada di negeri tersebut. Pak, nyampe sini paham ini? Yang lainnya? Soal ini berkaitan dengan masalah niat ya, niat jihad ya. Suatu saat mungkin negara kita terkepung, ya diingat-ingat, kita membela himayatan, kita menjaga, membela agama Islam yang ada di negara kita ini. Ini maklumat, ya, pengetahuan ini kan. Jadi jangan sampai keliru ya. Yang lainnya paham ini? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Ya, teruskan. Baca yang berapa nih? Yang keempat, siapa ini? Keempat. Umuwati, tadi dibadalin sama siapa? Umu Ibrahim ya? Umu Ibrahim, aina kunti? Nah, Ustaz. Baik. Ayo Umu Ibrahim. Dicoba ya Ustaz. Iya, coba. Coba kita dari kemarin ke mana? Qala syarih rahimahullah walidzalika yajibu alaina fi mithli hadhihi turufil lati na'ishaha al-yawma. Yajibu alaina an nudzakkira jami'al ammati bi anna ad-da'wata ila tahriril watani. Terus? Wa ma asbaha dzalika da'watun ghairu munasabatin. Ya, ingat ya. Kalau ada kata ghair, ghairo, ghairu, ghairi, itu setelahnya mudhofun ilaih aja ya di kasroh ya. Nah, terus? Wa annahu yajibu an yu'abba an-nasu ta'ba'atan diniyatan. Iya. Wa yuqalu innana nudafi'u an dinina qabla kulli syai'in li'anna baladana bildu islamin yahtaja ila himayatin wa difa'in. Yahtaju bildu islamin yahtaju ila na'am. Bildu islamin yahtaju ila himayatin wa difa'in. Ulangi sebentar tadi apa? Anti baca apa? Baladu islamin ya? Baldu atau baladu? Baladu islam. Ya, baladu islamin. Ya, baladu islamin yahtaju ila himayatin wa difa'in. Fala budda an nudafi'a anha bihadhihi niyati. Amma difa'u biniyatil wataniyati au biniyatil qaumiyati fahadha yakunu minal mu'mini wal kafiri. Iya, Wala yanfa'u sahibahu yaumal qiyamati.
Wa idza qutila wa huwa yudafi'u bihadhihi niyyati falaisha bisyahidin li'anna Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajuli yuqatilu hamiyatan Ya. wa yuqatilu syaja'atan wa Ya. yuqatilu riya makanahu ayyu dzalika fi sabilillah faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Baik, perhatikan dulu ya. Oleh karena hal itu, maka Iya. wajib kita lihat di Atas huruf kita. Fi misli hadhihi dzuruf. Apa artinya fi misli hadhihi dzuruf? Ada yang tahu ini? Ummu Urwah tahu artinya? pada contoh pada keadaan semisal ini gitu, Ustaz. Iya, pada keadaan semisal ini. Ya. Semisal yang di atas tadi ya, Ustaz, yang telah dijelaskan tadi ya. Iya. Yang allati na'isyaha, yang kita hidup, Naishu. allati na'ishuha, yang kita hidup di dalamnya pada hari ini. Iya. Wajib Bagi kita untuk mengingatkan jami'al ammah, khalayak umum, masyarakat umum, ya, benar. bahwasanya dakwah maksudnya mengingatkan kepada masyarakat umum untuk mengajak tahriril waton. Terus? Kemerdekaan negara ya, Ustaz? Iya, teruskan ini yang keliru ya, tapi teruskan dulu, biarkan, teruskan. Wa ma asbaha dzalik, dan semisal hal itu adalah dakwah yang tidak sesuai. Nah, jadi wajib bagi kita an-nudzakira, untuk mengingatkan jami'al amah ya, masyarakat umum, bahwasanya dakwah, seruan untuk memerdekakan negara, ataupun semisalnya, ini seruan yang tidak pas ya. Wa annahu, dan bahwasanya, terus wajib, dan bahwasanya wajib manusia itu manusia itu diarahkan, takbiatan. Iya, arah ke arah agama gitu, ke arah agamis gitu ya, ke arah agama. Terus? Dan dikatakan bahwasanya membela agama kita sebelum membela hal yang lainnya. Iya, terus? Dikarenakan negara kita adalah negara agama. Iya. Negara Islam membutuhkan negara Islam yang ingat, kalau ada isim nakiro, perhatikan, kalau ada isim nakiro, Islam ini kan nakiro ya. Suaranya nggak ada, Ustaz. Suaranya. Suara Ustaz nggak ada, Afwan. Kenapa? Suaranya tadi belum ada. Suara Ustaz hilang. Oh, suaranya hilang ya. Jadi kalau ada isim nakiro, perhatikan untuk sisi nahunya ya. Ada isim nakiro. Kemudian setelahnya itu jumlah fi'liyah. Seperti ini nih, baladu islamin yahtaju. Yahtaju ini kan fi'il ya. Ini naat dia, ingat-ingat ya, naat. Baladu islamin, negara Islam yang yahtaju, butuh kepada penjagaan dan pembelaan. Saya ulang sekali lagi artinya supaya kalian nggak keliru. Karena inilah, kita ulang dari atas ya, karena inilah yajibu alaina, wajib atas kita ya, pada kondisi-kondisi seperti ini yang kita sekarang hidup ya, di masa tersebut, di kondisi tersebut, wajib bagi kita untuk mengingatkan
ya, seluruh masyarakat umum bahwasanya dakwah seruan untuk pembebasan negara ataupun kemerdekaan negara ataupun semisalnya ini bukanlah seruan yang sesuai, bukanlah seruan yang pas. Dan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengarahkan dengan arahan yang agamis ya. Maka kita katakan bahwasanya kita dan dikatakan ataupun kita katakan bahwasanya kita membela dinina, membela agama kita sebelum membela segala sesuatu selain agama kita. Nah, itu harus kita arahkan dulu kepada masyarakat, itu kita membela agama kita dulu sebelum kita membela yang lainnya. Kenapa? Karena negeri kita ada negara agama, negara Islam yang butuh kepada penjagaan dan pembelaan. Wala Buddha, maka harus kita membela negara kita. Membela negara kita dengan niat ini. Dalam artian tuh kita membela agama negara kita, membela negara kita ini dengan niat apa? Karena negara tersebut negara Islam. Amma difa'u biniyatil watoniyah, adapun membela pembelaan cuma dengan sekedar niat watoniyah, cuma sekedar niat karena itu negara saja, atau dengan niat kaumiyah, membela kaum, ya, suatu kaum, satu suku, ya. Ini fahadha yakunu minal mu'min wal kafir. Ini terjadi dari orang mukmin dan orang kafir juga sama. Wala yanfa'u sahibahu yaumal qiyamah, dan ini enggak akan memberikan manfaat kepada pelakunya nanti di hari kiamat. Wa idza qutila, kalau orang tersebut nanti terbunuh, wa huwa yudafi'u, sementara dia membela negaranya dengan niat ini, maka falaisa bisyahid. Dia bukan orang yang dikategorikan mati syahid. Yang sini paham? Ibrahim? Nah, teruskan. Diartikan lagi Ibrahim. Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengenai seorang lelaki yang terbunuh hamiyah. Berperang. Ingat, qatala itu berperang. Qatala membunuh. Ya. Nah, ditanya tentang seorang yang berperang dengan hamiyah. Karena berperang karena hamiyatan, berperang karena syaja'atan, berperang karena liyuriya makanau, untuk dilihat tempat kedudukannya. Berperang karena apa ini? Hamiyatan, hamiyata jahiliyah. Hamiyah itu semangat, Ustaz. Hamasah, semangat. Hamiyah. Siapa yang tahu ini Ummu Khala? Dia pengetahuannya lebih banyak ini. Ummu Khala? Kurang tahu, Ustaz. Ya, yang lainnya Ibu ini mungkin. Bentar, saya di sini. Satria gitu, Ustaz, dapatnya. Satria gitu. Satria? Itu lihat di kamus. Satria, bentar. Ummu Urwah. Kesombongan, Ustaz, cari di Lapsi. Kesombongan. Mbak Novika mungkin ngerti? Lesmawati mungkin tahu? Apa? Patriotisme gitu ya, Ustaz? Nah, patriotisme, karena memang senang perang. Dia Ya, karena kan Rasulullah ketika ditanya mengenai lelaki yang berperang, karena senang perang dia. Patriotisme tadi ya, Ustaz. Terus ya, dan berperang karena keberanian. Karena dikatakan pemberani ataupun karena keberanian. Dan lelaki dan yang berperang untuk dilihat kedudukannya. Supaya dari kedudukannya, supaya dibilang, wah si Fulan ini pemberani, si Fulan ini Masya Allah dalam perang ini. Seperti itu ya, yang ketiga ini. Terus, ayyudzalika fisabilillah. Ayyudzalika fisabilillah, apakah hal itu dikatakan di jalan Allah gitu ya? Bukan. Ayyudzalika.
manakah di antara itu yang dikatakan fisabilillah? Kan ditanya tentang lelaki yang berperang karena hamiatan, kemudian lelaki yang berperang karena syajaatan, dan lelaki yang berperang karena untuk dilihat kedudukannya. Nah, ayu dzalika, manakah yang di antara ketiganya itu yang dikatakan fisabilillah? Faqala, Faqala, barang siapa yang kok barang siapa? barang siapa yang berperang agar kalimatullah itu menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Nah itulah, jadi ketiganya ini nggak masuk kategori oleh Rasul. Rasul langsung memalingkan ketiganya. Berarti barang siapa yang berperang karena supaya kalimat Allah ini tinggi, itulah yang dikatakan fisabilillah. Sementara ketiganya tidak ya, tidak masuk dalam kategori ini. Terus meneruskan intabi, siapa lagi nih baca nih? Masih kamu? Ayo satu lagi biar 5 orang. Aku yang dibadalin Bu Weni, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya lagi sakit. Bu Nilma diganti Bu Weni ya. Iya. Ayo Bu Weni. Intabih ila hadzal qaidi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya la li'annahu watanuhu wa idza kunta tuqatilu liwatanika Ya. fa anta wal kafiru sawa'un Ya. lakinna qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya mumassilatan fi baladika li'anna baladaka baladu islamin. Ya. Fa fi hadhil hali yakunul qitalu qitalan fi sabilillah. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi an yujrahu illa jaa yaumal qiyamati wa jurhuhu yas'abu al-launu launud dami. Launud dami. Dari satu halaman. Warihu rihul miski. Iya, terus? Fandur kaifashtaroton nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li syahadati an yakunal insanu yuqatilu fi sabilillahi wal qitalu fi sabilillahi an yuqatila litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Fayajibu ala talabatil ilmi an yubayyinu linnasi annal qitala lil watani laisa qitalan sahihan wa innama yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa uqatilu an watani li'annahu watanun islamiyun fa ahmihi min a'daihi wa a'da'il islami fa bihadhihi niyati takunun niyatu sahihatan. Oh iya. Naam. Ya. Berarti takunun niyatu sahihatan wallahul muwaffiqu. Ya, baik pesanti. Perhatikan pada syarat ini. Ya. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang paling tinggi. Bukan agar kalimat Allah menjadi tinggi gitu ya. Agar ya. Itu di takwil ya. Agar gimana Ustaz tadi? Menegakkan kalimat Allah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi. Oh, iya. Agar kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi, bukan karena tanah airnya. Iya, tanah airnya, bukan karena tanah airnya. Dan jika engkau berjuang untuk negaramu, maka engkau
sama dengan orang kafir. Engkau dan orang kafir ya sama gitu ya. Sama. Nah, Ya. akan tetapi Lakin jika qatil, engkau qatil. Ini fil amr ya. Fa'ala yufa'ilu. akan Oh. tetapi berperanglah untuk menegakkan kalimat Allah Ya. sebagai kalimat yang paling tinggi. Mumasilatun. Nggak tahu ini apa Ustaz, mumasilatun. Ya, misalnya itu apa ya? Supaya tegak di negara kamu gitu loh. Kalimat tersebut. Kalau di kamus artinya pemeran gitu-gitu. Iya, maksudnya artis ini tuh mumasilatun itu artis. Aktor, iya. Aktor ya. Tapi di sini maksudnya adalah supaya dia tegak di negara kamu gitu. Di agar ia tegak di negaramu. Karena negerimu adalah negeri Islam. Dan dalam hal ini dan dalam keadaan ini tidaklah maka peperangan ini itu ya. Peperangan ini adalah berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Iya, jadi kalau seperti ini, keadaannya seperti ini, maka peperangan yang kau lakukan kita lan fisabilillah, menjadi peperangan di jalan Allah. Paham ya umum ini qaidnya ya. Jadi apa qaidnya di sini? Intabi ila hadzal qaid. Qaidnya itu adalah supaya kalimat Allah itu tinggi. Bukan karena kamu semata-mata membela negara kamu. Tapi karena memang ingin meninggikan kalimat Allah dan menjaga kalimat Allah supaya dia tegak di negeri kamu. Karena kita negeri Islam ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwasanya sabata ini telah sabit, telah tetap dari Nabi, telah datang sahih. Nah, kalau ada kata sabata ya, wasabata anhu Shallallahu Alaihi Wasallam, ini maksudnya telah datang hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau telah sabit, telah tetap, telah datang, telah sabit Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebuah hadis maksudnya ya. Ya, terus telah tetap hadis dari Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang itu terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Kemudian yaitu yang terluka gitu. Bukan, di sini ini ayyujro, ini aynya ay itu kan kata tafsir ya. Itu ini menafsirkan. Maksudnya menafsirkan mana? Menafsirkan kalimat yuklam. Yuklam ini ay maknanya yujro. Iya, yujro kalau di kamus terluka. Iya, terluka memang. Yuklam juga terluka. Di sini kan kata Nabi kan la yuklam la yuklamu ahadun, karena di sini ay di sini ingin menjelaskan ay maksudnya kata yuklam itu artinya yujro. Jadi nanti kalau kamu dapat suatu kata terus nanti ada ay itu menafsirkan kata yang sebelumnya ya. Iya. Berarti artinya sama dong Ustadz, yuklamu sama yujurohu. Iya, ini di sini dia ingin menafsirkan makna yuklam. Yuklam itu maknanya yujroh gitu loh. Nah, jadi kamu aja la yuklamu, tidaklah terluka seorang pun di jalan Allah gitu ya. Nah, kecuali ia akan datang pada hari kiamat, sedangkan lukanya tersebut mengeluarkan darah. Iya, yas'ab, mengalirkan darah gitu. Mengalir. Kemudian warnanya warna darah. Iya. 35. Namun baunya bau mix atau kasturi. Dan baunya bau minyak kasturi. Iya. Dan maka lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bagi persaksian. Ini maksudnya syahid, mati syahid. Syahadah ini mati syahid. Syahadah itu kesaksian untuk mati syahid. Seorang itu dikatakan mati syahid, itu syahadah. Kesaksian untuk mati syahid. Maksudnya gini, lihatlah bagaimana Nabi mensyaratkan li syahadah untuk seorang itu dikatakan mati syahid.
Untuk Lihatlah seseorang bagaimana dikatakan Nabi mati mensyaratkan syahid. bagaimana seorang dikatakan mati syahid, yaitu an yakunal insanu yuqatilu fi sabilillah. Manusia yang berperang di jalan Allah dan ber Perang dan bukan sama peperangan Ustaz di ya. jalan Allah. Dan Ya, peperangan di jalan Allah. an yuqatilu. Ini wal qitalu ini mubtada, jumlah baru. Khobarnya mana? Khobarnya an yuqatila. Dan peperangan di jalan Allah adalah peperangan litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Itu takkid, itu syaratnya, itu takkidnya, koidnya. Dan Coba dia peperangan. dan Yang mana Ustaz? wal Dan qitalu peperangan dan peperangan peperangan di jalan di jalan Allah adalah dia adalah peperangan ia berperang agar agar kalimat Allah agar kalimat Allah ditegakkan tinggi agar kalimat kalimat Allah. Allah menjadi tinggi. Nah, dikatakan qital fisabilillah, ya, qital peperangan di jalan Allah itu yaitu qital yang diniatkan agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Itulah dikatakan fisabilillah, jihad fisabilillah itu ya sesungguhnya ya. Terus bawahnya lagi nih faedah penting juga di sini. Maka wajib bagi penuntut ilmu ya. Iya, tolaba ini. Perhatikan sebentar. Kata tolibun satu siswa, satu santri, satu penuntut ilmu. Tulabun jamaknya tulabun bisa, tolabatun juga bisa. Jadi tolabatun ini jamak taksir dari kata tolibun satu. Sama seperti kafirun satu, kafarotun itu orang-orang kafir. Bisa juga kufarun, bisa kafirin. Nah, terus apa lagi ya? Yang ada tamar butonya. Lupa, nah singkatan cuma 2 itu aja. Dan banyak yang lainnya, cuma ingatnya pas 2 itu aja. Terus kan? Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk menjelaskan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia bahwa berperang untuk tanah air bukanlah peperangan yang sahih. Peperangan yang benar. Yang benar. Wa inama Dan hanya saja berperang untuk menegakkan kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Ya, hanya saja dikatakan peperangan yang benar adalah peperangan yang agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Menjadi tinggi. Dan saya berjuang untuk negara saya. Ya. Karena ia adalah tanah air yang Islami. Negara Islam gitu ya, tanah air Islam. Tanah air Islam. Maka saya mempertahankan. Saya mempertahankannya dari musuh-musuh Islam. Dari musuh-musuhnya dan musuh-musuh Islam. Dan dengan niat ini maka menjadi niat yang benar. Nah, jadi ingat. Jadi sebelum kita niatkan membela tanah air, kita niatkan apa? Membela agama Islam yang ada di tanah air kita dulu ya. Baru kita juga campurkan kalau mau niat membela negara silakan. Tapi ya diutamakan yang pertama kita bela adalah agama Islam yang ada di negara kita ini. Supaya memang kalimat Allah ya la ilaha illallah ini supaya tetap tinggi tegak di bumi Indonesia ini. Paham di sini ini faedahnya banyak sekali nih Masya Allah ya. Tentang jihad ya. Ya walau barangkali nanti kita ditakdirkan berjihad kita sudah sedikit mengetahui maklumat pengetahuan tentang jihad ini ya. Tapi ini pas ya 5 orang udah ya berarti ya. Ya betul. Besok gue ini lagi nomor 1. Insya Allah. Insya Allah. Tadi yang belum yang itu wallahu muwaffiq itu semoga Allah memberi taufik gitu Ustaz. Wallahu muwaffiq dan Allah yang maha memberi taufik gitu ya. Maha. Jadi kalau hidayah itu kan 2 ya, hidayah itu 2, hidayah taufik dan hidayah itu bayan ya. Sudah masuk belum kalian masalah hidayah ini? Belum. Jadi hidayah itu ada 2, hidayatul bayan dan hidayatul taufik atau hidayatul irsyad ya. Nah, hidayatul taufik.
Kalau kita ini manusia seperti kita ini cuma bisa ngasih hidayatul bayan, cuma bisa ngasih petunjuk penjelasan. Adapun hidayatul taufik, ya, ini milik Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan pamannya yang mau meninggal, Abu Thalib, ya, ini Nabi Muhammad nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada Abu Thalib. Dia cuma bisa memberikan hidayatul bayan. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan yang uhajjuka fi nanti dari kiamat itu ya, masalah seperti lafadznya. Tapi tetap saja Allah tidak memberikan taufik kepada Abu Thalib memeluk Islam, ya dia nggak bisa masuk Islam. Nah ini kita meminta kepada Allah taufik supaya kita bisa menjalankan Islam dengan benar-benar menjalankan ya, supaya kita bisa menjalani hukum-hukumnya dengan baik dan benar. Wallahul muwafiq, dan Allah yang berikan taufik ya. Dari sini ada lagi yang bertanyakan? Kalau jihad, katanya belajar juga jihad, Ustadz, menuntut ilmu, apa benar, Ustadz? Iya, jihad dengan pena. Para ulama juga berjihad, jihad dengan pena. Tapi orang yang membela hartanya pun nanti akan mati syahid. Nanti di hadis berikutnya nanti akan kalian dapatkan ya, orang membela kehormatannya, membela hartanya, ketika dia membela harta dan kehormatannya, terus dia mati, dia akan mati syahid juga. Cuma sebagian ulama yang ketahui, yang pernah mendapatkan, nanti pahalanya tetap tidak sama seperti orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah. Walaupun sama-sama dikatakan mati syahid, ya. Nanti insya Allah kalian akan dapatkan di hadis tentang ke-6 kalau nggak salah ya, atau keberapa gitu. Masih hadis bab niat lah, tentang bab niat, tentang orang yang membela kehormatannya, membela hartanya, kemudian dia berperang ataupun membela dirinya, kemudian dia mati, ya, ini dikatakan mati syahid juga. Cuma tidak sama mati syahidnya dengan seperti orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah. Namun juga seperti talibul ilmi, mungkin ketika dia mati juga dia dikatakan mati syahid, tapi tidak sama seperti mati syahidnya orang yang berperang di jalan Allah. Paham ini yang sini? Ya Ustaz, insya Allah. Kalau nggak salah ada berapa ya yang orang yang mati syahid itu ya, orang tenggelam kalau nggak salah apa ya, orang tenggelam, sehingga orang tenggelam, terus orang yang mati karena penyakit yang ada di perutnya, sakit perut gitu, karena sakit perut, orang yang mati karena membela harta dan kehormatannya, lali, aku lupa semua. Sesingkat yang itu. Nanti kalian dapatkan di hadis berikutnya insya Allah. Ada lagi yang lainnya? Halo, yang di sini paham ini pelajaran kalian ini? Insya Allah paham Ustaz. Ya, ya, berarti kita cukupkan sampai sini ya. Nanti minggu depan berarti yang belum baca dipersiapkan bacaan dan artikannya ya. Ya, 5 orang lagi. 5 orang lagi berarti ya. Ini hadis keempat berkaitan dengan berjalan ini, tentang perjalanan, tentang niat juga. Ya, naktafi bihadza ya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Syukran. Oh iya. Udah ya ibu-ibu, saya tutup ya, udah malam. Nanti nanti ini rekamannya selanjutnya disiapkan Bu Eni, ojo telat besok nomor 1 ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Nafika jangan lupa ya. Ya Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.